Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam kebaktian online ibadah GPPI Gloria. Pagi hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur pasal 9 yang keempat berkata demikian, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita siapkan hati kita mau sembah, kita mau puji Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mengenalku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Terima kasih Tuhan, Kau mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami kan setia kepadamu Yesus seumur hidup kami. Oh, sampai akhir hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kini kami percaya Tuhan. Terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, Yesus, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus, padamu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan Kau menciptakan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, yang mau sembah Engkau, yang mau tinggikan Engkau. Terima kasih Bapak. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, lamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
ingat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GPPI Gloria Bandung. Sedemikian lama kita tidak berjumpa, secara khusus saya pribadi menyampaikan firman Tuhan di gereja ini. Tapi saya berharap hampir 2 tahun kita melewati masa yang begitu sulit. Saya percaya inilah masa di mana iman kita masuk dalam arena yang boleh disebut sebagai arena kritis. Terutama pada gelombang kedua, COVID melanda Indonesia di bulan Juni-Juli, saya secara pribadi mendampingi orang-orang yang ada dalam situasi kritis. Ada hamba Tuhan, ada jemaat biasa, dan pada momen-momen itu, salah satu hal yang saya selalu perhatikan adalah perkembangan saturasi. Saya kira ini sudah menjadi sebuah istilah yang penting, viral, ketika kita sedang menanti saudara-saudara kita, keluarga kita menghadapi situasi yang sulit. Dan saya percaya sesungguhnya saya pun secara pribadi tidak sanggup memberikan wejangan hikmat pada masa-masa itu. Saya hanya menulis pesan-pesan singkat. Tuhan menguatkan engkau, kamu ada di masa yang begitu sulit, saya tidak tahu harus bagaimana.
Saya hanya selalu katakan, Tuhan mendampingi engkau di lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah kritis. 1-2 ada yang boleh pulih, 1-2 pada akhirnya menyelesaikan pertandingan imannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GPPI Gloria di Bandung, terima kasih Pak Sumah dan kepada seluruh sidang jemaat Ibu Gembala di tempat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada kali ini yang pada bulan Oktober ini temanya berkaitan dengan pembentukan, peneguhan karakter sebagai murid Kristus. Saya selalu yakin bahwa masa yang krisis ini atau di saat-saat krisis kita selalu berkesempatan untuk mengalami pembentukan spesial dari Tuhan Allah. Ini bukan hanya test case, masa krisis bukan hanya test case, tetapi masa krisis adalah masa pembentukan kita sebagai murid Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang perkasa, kuat. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, seperti dalam olahraga tinju atau olahraga apapun yang pada saat-saat tertentu harus berjuang keras. Mungkin dalam dunia tinju disebut sebagai ada ronde-ronde hampir KO, knockdown, tetapi mereka seringkali bangkit dan bisa menjadi malah lebih luar biasa. Itu sebabnya tema saya pada pagi hari ini sebagai bagian dari pembentukan karakter yang luar biasa. Saya memberikan tema khotbah saya pada pagi hari ini, yakni petarung iman di ronde kritis. Petarung iman di ronde kritis. Teks firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada jemaat yang dikasih Tuhan di GPPI Gloria Bandung adalah 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8. Teks ini, satu pasal ini pasal yang sangat terkenal tentang seorang hamba Tuhan yang juga terkenal pada masa ketika dia melayani di Israel. Saya menyebutnya dia masuk dalam ronde yang sungguh-sungguh sulit bagi hamba Tuhan ini. Saya menyebutnya sebagai ronde kritis. Tapi apa yang dilakukan hamba Tuhan ini sebagai petarung iman? Saya menyebutnya hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh di Perjanjian Lama sebagai tokoh-tokoh yang disebut sebagai petarung iman. Dan yang menarik bahwa ada masa-masa yang sulit di mana saya menyebutnya sebagai ronde kritis. Mereka menghadapinya, mereka memenangkannya, dan akhirnya menambah kredit poin untuk menjadi pribadi yang tangguh. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8 saya tidak membacakan secara keseluruhan. Pertama karena kita familiar, kedua saya ingin stressingkan pada bagian-bagian bagaimana hamba Tuhan di ronde kritis, yaitu Elia. Dia benar-benar melewatinya dan saya belajar dari poin-poin penting dari pembelajaran itu. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-18 saya akan membacakan ayat 1-3, kemudian ayat 4-9, dan kemudian ayat 10 sampai ayat 18, terutama ayat 11-13, kemudian ayat 16-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, Elia maksudnya, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu
Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saya masuk pada ayat 11 sampai 13. Lalu berfirmanlah Tuhan, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ayat 16 sampai 18. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Shafat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Haleluya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kita ada di arena pertempuran perjuangan yang tidak mudah. Hampir 2 tahun. Kalau saya membayangkan dan menganalogi perjuangan ini seperti tinju masuk pada masa-masa ronde-ronde terakhir kritis antara KO, antara knockdown dan KO. Ibu bapak dikasih tahu, mari kita belajar dari Elia, sang petarung iman, hamba Tuhan itu. Dia juga masuk dalam ronde kritis. Saudara, kita tahu bahwa Elia adalah nabi yang luar biasa. Tapi dia hadir di masa yang sulit, yang tidak mudah. Direstorasi, ditobatkan, yaitu Ahab, Isabel, bahkan seluruh bangsa ini. Karena pada zamannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bangsa ini jatuh dalam penyembahan berhala, berzina secara rohani. Tidak tanggung-tanggung. Ada dewa Baal, ada dewa Asyera. Yang kedua dewa penting ini menjadikan bangsa itu jatuh dalam dosa perzinahan spiritual. Sampai hampir 1.000 nabi palsu yang melawan nabi yang benar, yang melawan penyembahan yang benar, yaitu Yahweh Israel, ada di situ. Dan saya membayangkan bahwa berkali-kali Elia harus menghadapi Ahab dan Isabel. Berkali-kali pula Elia harus dikejar-kejar, ingin dibunuh. Tidak tanggung-tanggung. Saya membayangkan ini sebuah pertandingan yang berkali-kali, beberapa kali ronde Elia harus menghadapi Elia dan Isabel. Bahkan situasi yang paling krisis itu, banyak nabi tidak bisa leluasa. Ada seorang pegawai istana namanya Obaja melayani 3 rombongan, 50 di gua satu, 50 di gua yang lain. Saking sulitnya survive. Kebenaran Allah Yahweh dan nabinya ditekan. Tidak sedikit persekusi mereka alami. Saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar dalam pasal 18-19. Elia sampai ada di situasi yang saya sebut sebagai ronde kritis. Mengapa? Karena baru saja Elia melakukan tindakan yang luar biasa. Mengalahkan Nabi Baal yang 450 itu. Dia berharap bahwa Israel akan mengalami restorasi, akan mengalami pembaruan, akan mengalami reformasi, sehingga Allah yang benar akan disembah kembali.
Dan nabi-nabi yang benar akan leluasa memuliakan dia dan membawa umat untuk kembali taat pada dia. Tapi apa hasilnya pada pasal 18, saudaraku dikasih Tuhan? Seharian penuh dari pagi sampai petang, Elia menunjukkan pukulan KO-nya. Tetapi kemenangan itu tidak cukup membawa bangsa Israel di bawah kontrol spiritual Elia boleh kembali pada Tuhan Allah. Malah Elia mendapatkan pukulan keras yang saya sebut sebagai memasuki ronde kritis. Apa itu? Elia diancam mau dibunuh. Elia dikejar-kejar kembali. Makin serius Ahab di bawah kontrol Isabel, ingin membunuh Elia. Dan saya kira nabi-nabi yang lain juga. Inilah yang saya sebut sebagai ronde kritis. Tetapi apa yang dilakukan Elia ini, saudaraku? Seringkali situasi kritikal, masa sulit, tahap-tahap sulit, inilah masa terbaik membentuk iman kita, membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita, menjadi orang yang bukan hanya mengalami hidup dalam iman, tetapi mengalami kekuatan iman. Petarung di ronde kritis. Apa yang saya boleh pelajari dari peristiwa ini, saudaraku? Ada 3 hal menarik saya ingin singgung poin ke poin. Tetapi saya tidak akan banyak dalam pada bagian, tetapi kita belajar dari 3 poin penting. Pertama apa? Pada ronde kritis itu, yang kita syukuri, Elia tetap berusaha merebah pada Tuhan. Elia tetap berusaha merebah pada Tuhan. Elia sungguh ada di perbatasan antara knock down dan knock out. Saudaraku, Nabi sekali berdia yang sanggup menunjukkan kuasa Tuhan, yang pada ronde sebelumnya memberikan nilai menang telak. Tapi pada ronde berikutnya, Elia harus ketakutan bukan main. Sampai dia berkata apa yang dikatakan dalam pasal 19. Saudaraku, mari kita perhatikan baik-baik. Elia berkata, beginilah para Allah. Isabel berkata pada Elia, beginilah para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawa sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Apa respon Elia? Baru saja menang telak. Ironis, di ayat 3, takutlah ia bangkit melarikan diri. Sampai dia bilang apa? Cukuplah ini sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ada di ronde kritis. Elia sendiri mau mati, walaupun ingin mati di tangan Tuhan, tetapi jelas ini respon yang menyedihkan. Baru saja dia menunjukkan keajaiban Tuhan, tetapi dia memasuki ronde yang kritis. Tapi yang menarik bagi saya, dia tetap berusaha merebah pada Tuhan Allah. Dia melarikan diri dari hadapan Ahab, Isabel, dan dari kemungkinan ditangkap oleh prajurit mereka. Dia melarikan diri ke wilayah Berseba, dari Karmel ke Berseba, 20-an kilometer. Kemudian dia mau lari lagi, dan dia memang lari menuju ke Horeb, 300-an kilometer. Sampai bujangnya pun ditinggalkan. Saudara perhatikan, saking kritisnya ronde itu, dia harus melarikan diri jauh. Tetapi yang menarik bagi saya, di balik pelariannya dan rasa ketakutannya, dia masih bisa menuju kepada Tuhan di Horeb. Saudara lihat, pada pasal 19 kali 19, 40 hari 40 malam, dia menuju ke gunung Horeb. 300-an kilometer lebih dari Karmel, Berseba, kemudian dia menuju ke Horeb, lari pada Tuhan. Ini bagusnya, ini bagusnya. Walaupun stres, tertekan, ketakutan, tapi masih ada kesadaran yang luar biasa untuk lari kepada Tuhan. Saya suka bilang begini, saudara. Sedepresi apapun orang, kalau masih mau lari dan merebah pada Tuhan, masih sangat beruntung. Daripada orang sehat, memiliki segala-galanya, dan tidak lari kepada Tuhan dan tidak mencari Tuhan, lebih celaka orang ini. Inilah kekuatan Elia sebagai petarung iman dalam ronde kritis. Dia berusaha lari sejauh mungkin, dan dalam pelarian yang penuh ketakutan dia masih sadar, saya lari ke Horeb. Lelah memang lelah, capek memang capek, tapi menarik, lari kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan,
apapun yang saudara sedang alami, entahkah saudara dalam ronde kritis kali ini, hampir KO. Tapi jangan lupa, pelarian kepada Tuhan Allah jauh lebih baik. Yang kedua menarik bagi saya, saudaraku, seperti Tuhan mau meyakinkan kepada Elia pada situasi kritis. Di sinilah saya belajar tentang tetap yakin keperkasaan Tuhan, tetap yakin keperkasaan Tuhan. Menarik, ketika Elia frustrasi, mulai marah dia, Tuhan suruh Elia keluar dari gunung itu. Dan dengan sengaja Tuhan menampakkan kekuasaannya, demonstrasi kuasanya, walaupun tidak nampak wujud pribadinya. Elia disuruh keluar di gunung itu. Gunung ini sangat monumental dan historical karena Musa pernah di situ, sering ketemu Tuhan di situ. Jadi ini gunung menjadi sangat sakral. Saya sungguh bersyukur bahwa Elia sadar, lari kepada gunung Allah, lari kepada Tuhan, lari kepada pribadi dia. Dan yang kedua, pada peristiwa itu, Elia diajar untuk tetap yakin keperkasaan Tuhan itu tetap ada walaupun Tuhan tidak kelihatan. Saudara perhatikan, keluar dari gunung itu, ya, kemudian Tuhan menampakkan kuasa. Yang pertama, angin besar dan kuat. Wah, saudaraku, menghancurkan bukit-bukit itu. Ya, mendahului Tuhan tetapi tidak ada Tuhan. Kemudian, saudaraku, dalam angin itu datang gempa. Ada angin gempa, tapi nggak ada Tuhan. Kemudian 12, sesudah gempa datang api. Ada gempa, angin, dan api yang menggoncang bukit itu. Dan nampak Elia tidak jatuh. Ini luar biasa, saudara. Perhatikan baik-baik. Dan narasi jelas sekali. Ada gempa, ada angin, ada api, tetapi Tuhan tidak ada. Dan Musa tidak jatuh. Apa ini maksudnya? Di hadapan Tuhan itu, seperti Elia diyakinkan bahwa walaupun kau nggak melihat aku, walaupun kamu ada di tengah-tengah situasi yang sulit, aku tetap perkasa. Kamu yang kupakai menunjukkan kuasaku di Karmel, aku tetap menunjukkan bahwa kuasa badai, angin, api itu tanda bahwa aku tetap bersamamu. Ini yang kedua, pada ronde kritis, Tuhan tidak pernah membiarkan Elia. Tuhan tetap hadir dalam kuasanya. Tuhan tetap mendampingi dia. Saudara dikasih Tuhan ini penting. Ya. Sepertinya demonstrasi yang lalu bisa saja membuat yakin, tapi ternyata harus masuk ronde yang sulit. Dan Elia mengalami situasi kritis. Tapi di ronde yang sulit itu dia berusaha merebah pada Tuhan. Dan Tuhan meyakinkan bahwa dia tetap perkasa walaupun situasi tidak berubah. Walaupun Israel tidak berubah. Walaupun tidak terjadi restorasi. Ahab tidak bertobat. Isabel apalagi. Tetap saja nabi-nabi yang sisa Aserah masih ada. Bahkan Elia bahkan dibunuh. Kendati pun hasil semua KKR kita, pertontonan kita bahwa Tuhan ajaib tidak sesuai dengan harapan. Tapi Tuhan tidak terganggu situasi itu. Dan yang terakhir, saudaraku, petarung iman di ronde kritis ini diyakinkan bahwa masih ada ronde lanjutan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Saya senang sekali setelah Elia diyakinkan bahwa dia tetap hadir, dia tetap berkuasa walaupun tidak melihat Tuhan. Kemudian Tuhan bilang apa? Mulai ayat 15, Tuhan berfirman kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael, mengurapi Yehu, mengurapi Elisa. Ada 7.000 orang yang saya sisakan untuk Israel. Apa maksudnya? Boleh saja kita memasuki ronde kritis, tapi tidak harus menghentikan kekuatan iman kita dalam Tuhan. Tidak menghentikan semangat kita, karena Tuhan masih punya ronde lanjutan. Sebagai petarung iman, Elia mau diyakinkan, no. Kamu jangan berkutat kepada yang seolah-olah kamu gagal. Tidak, kamu sudah menunjukkan keperkasaanku dan efeknya atau responnya jelek, no problem. Saya masih ada ronde selanjutnya untuk kamu. Tuhan pakai Elia bahkan untuk mengurapi
pemimpin luar negeri Aram, saudara, luar biasa. Engkau harus mengurapi Hazael, Raja Aram. Kalau Israel keras kepala, masih ada yang lain kau bisa layani. Kau bisa urapi Yehu, dan kau bisa urapi Elia. Bahkan aku siapkan 7.000 orang yang akan dilayani oleh Elia yang ada di Israel. Ibu bapak dikasih Tuhan, pelajaran yang luar biasa. Bisa saja situasi belum dan sulit berubah. Dan kita semua ada dalam ronda-ronda kritikal. Ya, lelah, gerah, seperti nggak sanggup lagi berdiri. Jangan tunggu hitungan ke-10. Tetap berusaha merebah pada Tuhan, mencari Dia. Walaupun sisa-sisa tenaga kita habis. Tetap yakin keperkasaan Tuhan. Walaupun kau tidak melihat Tuhan, Tuhan tetap nyata kuasanya. Dalam ronda-ronda kritis tetaplah bangkit. Karena engkau masih ada ronde berikutnya untuk Tuhan percayakan seperti Elia. Mari kita yakini kuasa Tuhan Yesus atas situasi ini. Kuasa Tuhan Yesus atas pergumulan GPPI Gloria juga. Saya tahu, walaupun saya tidak sempat hadir dalam penghiburan almarhum Bapak Daniel Aziz. Tapi saya percaya, ronde-ronde ini tidak boleh diakhiri dengan hitungan 10. Boleh saja kritis. Tapi ketika engkau tetap berusaha mencari, lari pada Tuhan walaupun habis tenaga kita. Ketika kita tetap yakin keperkasaan Tuhan di balik situasi ini, walaupun gak melihat Tuhan. Jangan lupa, Tuhan masih ada ronde berikutnya untuk mempercayakan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, petarung iman, kepribadian dan pribadi yang beriman pada Kristus diizinkan melewati masa sulit seperti ronde kritis, supaya kami terus belajar untuk tetap merebah pada Tuhan, supaya kami tetap belajar bahwa di balik hal-hal yang kami tidak melihat wajah Tuhan, kuasa Tuhan tetap hadir. Dan di situasi yang seperti ini kami tetap yakin ada ronde berikutnya untuk kami survive, bahkan berkarya lebih hebat seperti Elia. Urapi hamba-Mu, Ibu Gembala, dan juga Bung Kusuma, dan seluruh jemaat GPPI Gloria Bandung. Kuasa-Mu sempurna. Kami yang dalam ronde kritis, bahwa kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen.